Di awal bulan September ini, kita dihebohin sama berita Saiful Jamil yang baru aja bebas abis jadi tersangka kasus pelecehan anak di bawah umur. Saiful Jamil disebut sebagai penderita pedofilia. Bukan kasus Saiful Jamil aja, sampai saat ini sering kita dengar anak-anak di bawah umur yang dilecehin oleh seorang pedofil. Mungkin banyak nih yang belum tahu betul apa itu pedofilia. Edukasi tentang apa itu pedofilia masih kurang banget, guys. Pedofilia merupakan gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak usia di bawah 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Minimal usia seseorang bisa dianggap sebagai pedofil adalah 16 tahun. Uniknya, orang yang menderita pedofilia punya IQ 10 atau 15 poin lebih rendah daripada orang-orang biasa. Terdapat sedikit white matter pada otak seorang pedofil. Beda sama manusia yang biasanya punya cairan white matter ini lebih banyak. Apa penyebab seorang mengidap pedofilia? Sebenarnya sih penyebab pedofilia belum diketahui pasti. Tapi ada beberapa bukti yang bisa jadi faktor. Faktor pertama dari keturunan, keluarga secara genetik. Faktor kedua, bisa juga trauma semasa kecil yang pernah mengalami pelecehan seksual. Kasus pedofilia nggak cuma di Indonesia. Kasus ini juga banyak terjadi di seluruh dunia. Kasus-kasus yang terjadi ada banyak nih. Tahun 2012 di Inggris, kepolisian mencatat lebih dari 18.000 kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah 16 tahun. Pada tahun yang sama, 4.171 pelecehan dan pemerkosaan juga dialami anak perempuan di bawah usia 13 tahun. Hampir 5% anak di Inggris mengalami pelecehan seksual dan sebanyak 90% diantaranya dilakukan oleh orang terdekatnya. Menurut penelitian Trade Union Solidarity Helping Hand di Afrika Selatan, setiap 3 menit seorang anak diperkosa. Di Prancis, seorang pensiunan ahli bedah mendapatkan hukuman 15 tahun penjara setelah menjadi tersangka atas pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap 4 anak. Nggak cuma di luar negeri, di negara kita pun kasus pedofilia ini marak terjadi. Kasus terbesar atau tersadis di Indonesia pernah terjadi di tahun 94 sampai 96. Siswanto atau disebut robot gedek, pedofil yang dinyatakan bersalah pada rangkaian pembunuhan terhadap 12 anak jalanan. Sebelum dibunuh, Siswanto menyodomi mereka. Dalam situs resmi ECPAT yang mengutip data UNICEF di tahun 2007, memperkirakan 100.000 anak dan perempuan di Indonesia diperdagangkan untuk tujuan seksual setiap tahunnya. Menurut BBC, Indonesia dikenal sebagai salah satu surga bagi pelaku pedofilia, yang sebagian diketahui adalah warga negara asing. Ada pendapat dari Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA, Aris Merdeka Sirait Geram. Menurut dia, para pelaku pedofilia pantas dihukum berat, yakni dengan hukuman mati dan hukuman kebiri. Pemidanaan berat juga penting untuk memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Sedih banget ya kalau kita dengar. Kalau dari segi hukum, banyak pasal-pasal yang berisi hukuman untuk orang yang ngelakuin kejahatan ini. Di KUHP, hukuman buat orang-orang yang melakukan kejahatan ini hukumannya lumayan berat, tertulis dalam beberapa pasal-pasal berikut. Ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam perperangan, dan yang paling akhir dan pastinya paling besar, kejahatan seksual. Dalam pasal 82, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sebenarnya,
Sempat ada rencana untuk melakukan hukuman kebiri kimia pada pelaku pedofilia, tapi hukuman tersebut belum bisa diterapkan jadi patokan menyelesaikan masalah. Karena efek dari pemberian suntikan itu, kehidupan orang tersebut secara keseluruhan akan terganggu. Selama ini, tindakan terhadap pedofilia dari pemerintah cuma memberikan hukuman, tapi tindakan pencegahannya masih minim. Sebenarnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai kekerasan seksual pada anak? Kalau posisi kita udah jadi orang tua, ada beberapa tips untuk mencegah anak menjadi korban pelaku pedofilia. Komunikasi ke anak itu sangat penting. Memberitahu anak mana bagian badan yang boleh disentuh dirinya sendiri dan yang tidak boleh disentuh siapapun. Menumbuhkan disiplin kepada anak tanpa ancaman dan sogokan juga bisa menjadi cara keluar. Untuk sang pelaku sendiri harusnya ada edukasi yang lebih tentang ini di kalangan masyarakat kita, dan terapi juga penting untuk orang yang mengidap pedofilia. Terapi yang biasanya dilakukan oleh psikiater atau psikoterapi, pendekatan perilaku maupun pemberian obat mungkin bisa dilakukan. Semoga masyarakat kita bisa lebih terbuka soal ini agar mereka juga nggak merasa dikucilkan dan nggak malu untuk pergi ke psikolog maupun ke psikiater. Di luar negeri ada sebuah website namanya virpet.org. Website ini jadi wadah sebagai grup pendukung yang dibuat untuk mengurangi stigma yang melekat pada pedofilia. Caranya dengan memberitahu orang-orang bahwa sejumlah besar pedofil jangan menganiaya anak. Juga kasih dukungan dan memberi informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk membantu para pedofil tetap taat hukum dan hidup produktif. Website ini memposting pengakuan-pengakuan orang pedofil tentang apa yang mereka rasakan. Mereka membuat pengakuan bahwa banyak pedofil nggak mencari pertolongan profesional karena ada rasa malu pada diri mereka untuk mengakui bahwa mereka punya ketertarikan seksual pada anak kecil. Gimana kalau menurut lo? Sebenarnya apa sih hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk menangani pedofilia? Boleh ngobrol-ngobrol di bawah.